price kan. Kelihatan banget. Tes. Hah? Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Kami dari kelompok 9 hari ini kami akan presentasikan Hasan dan Rizky mengenai interpretasi pengukuran kinerja tiga saham yang dimana menggunakan indeks kita menggunakan tiga instrumen dari itu indeks Reynolds yang indeks alpha, ada kode saham ada kode saham BBRI, Binco dan PAN. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan dulu. Perkenalkan, nama saya Sifari Gaulia dengan NIM 64230727. Nama saya Bagus akhir. Nama saya Muhammad Laura dengan NIM 64230927. Nama saya Muhammad Idris Berat dengan NIM 64231093. Nama saya Ganti Sailos dengan NIM 642313. Oh, kocok dulu. Oke, yang pertama kita masuk ke latar belakang. Latar belakang penelitian kita berawal dari harga saham yang fluktuatif sehingga investor mengalami ketidakpastian dalam return resiko dan dalam investasinya. Salah satu cara untuk mengurangi resiko tersebut adalah dengan melakukan diversifikasi portofolio. Oleh karena itu, kita menggunakan tiga saham yang berbeda, yaitu dari BBRI, Binco dan PANI, dengan menggunakan metode return resiko, Sharpe ratio, TM ratio, Jensen alpha, dan efisien limit untuk memperoleh portofolio yang optimal. Selanjutnya, berdasarkan dari latar belakang tadi, penelitian kita membahas tiga rumusan masalah. Yang pertama, untuk mengetahui tingkat return dari resiko saham masing-masing saham dari ketiga saham tersebut. Lalu yang kedua, bagaimana kinerja portofolio dari saham tersebut menggunakan Sharpe ratio, Reynolds, dan Jensen alpha. Lalu yang ketiga, untuk mengetahui apakah terbentuknya portofolio yang optimal melalui metode efisien frontier. Selanjutnya, singkat mengenai pengertian dari saham. Saham merupakan bukti kepemilikan seseorang atau badan usaha dari suatu perusahaan. Saham juga menjadi salah satu instrumen investasi yang banyak dipilih karena berpotensi menguntungkan banyak keuntungan. Selain saham, di sini kita menggunakan IHSG atau indeks harga saham gabungan. Itu merupakan indeks yang menggambarkan pergerakan dari seluruh saham yang tercatat di indeks harga saham gabungan yang menggambarkan pergerakan keseluruhan saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Biasanya IHSG ini digunakan untuk melihat pergerakan pasar saham, apakah dia sedang meningkat, menurun atau stabil. Selanjutnya tadi ada pengertian saham, sekarang masuk ke jenis-jenis saham. Berdasarkan aset kepemilikannya, saham itu dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama saham biasa, lalu yang kedua ada saham preferred. Bedanya apa? Kalau saham biasa itu saham yang paling umum digunakan di pasar modal. Sedangkan kalau saham preferred itu bedanya pemegang saham preferred memiliki hak istimewa atau diprioritaskan dalam menerima dividen.
Lalu yang terakhir ada obligasi. Obligasi itu merupakan surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintahan untuk memperoleh dana dari investor. Jadi ketika seseorang membeli obligasi, itu artinya dia memberikan pinjaman kepada pihak penerbit obligasi. Sebagai timbal baliknya, investor akan menerima bunga atau kupon secara berkala, dan dana pokok yang telah dipinjamkan akan dikembalikan setelah jatuh tempo. Dan selanjutnya ada return tingkat keuntungan yang diperoleh dari dana yang diinvestasikan oleh investor dalam dalam manajemen investasi dibedakan menjadi dua. Dibedakan menjadi dua. Yang pertama return realisasi dan ekspektasi return. Dan return realisasi adalah return yang direalisasikan dihitung dengan menggunakan data historis. Dan selanjutnya ekspektasi return tingkat keuntungan yang diharapkan akan diperoleh investor dari investasi di masa depan. Selanjutnya ada risiko dapat diartikan sebagai perbedaan antara hasil pengembalian return yang diperoleh dengan hasil pengembalian return yang diharapkan. Selanjutnya ada risk free adalah imbal hasil teoritis dari instrumen investasi yang dianggap memiliki risiko gagal bayar mendekati nol. Dalam analisis saham, angka ini menjadi tolak ukur keuntungan minimum yang diharapkan investor dan keuntungan minimum yang diharapkan investor dan komponen dasar dalam pembentukan indeks Sharpe, Taylor, dan Jensen Alpha. Selanjutnya ada beta saham. Beta saham adalah ukuran statistik yang digunakan untuk menggambarkan tingkat risiko sistematis suatu aset atau saham dibandingkan dengan risiko pasar secara keseluruhan. Kemudian ada beta saham kurang dari 1. Saham ini cenderung lebih stabil atau defensif dari pasar. Pergerakannya lebih lambat merespon fluktuasi pasar. Kemudian ada beta saham sama dengan saham bergerak sejalan dan memiliki volatilitas sama persis dengan sama persis dengan pasar saham. Beta saham lebih dari 1, saham ini lebih berisiko dan lebih volatil daripada pasar saham. Selanjutnya ada Sharpe ratio, indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja investasi dengan nilai imbal hasil yang disesuaikan dengan risiko. Dikembangkan oleh William F. Sharpe pada tahun 1966. Rasio ini membantu investor membandingkan portofolio berdasarkan return yang diperoleh terhadap tingkat risiko yang diambil. Selanjutnya ada Taylor ratio, salah satu indikator penting dalam dunia investasi yang digunakan untuk menilai seberapa besar imbal hasil portofolio terhadap risiko sistematis yang diambil dalam pasar aset kripto yang dikenal dengan volatilitas tinggi. Memahami rasio ini sangat penting agar kita bisa mengambil keputusan yang lebih bijak dan terukur. Selanjutnya ada Jensen Alpha, metode perhitungan untuk mengetahui kelebihan imbal hasil atau return dari nilai risk free pada suatu portofolio investasi. Sesuai dengan namanya, metode perhitungan Jensen ini ditemukan oleh Michael C. Jensen untuk menilai performa manajer investasi dalam memperoleh imbal hasil.
selanjutnya ada Paris, yaitu antara perbedaan kita bisa melihat antara saham retur pada portofolio. Misalnya kalau dia positif dia bakal searah, tapi sebaliknya kalau dia negatif dia tuh bakal berbeda gitu, nggak searah. Terus ada kurva efisien fronter. Di sini adalah kurva yang akan memberikan tingkat return ekspektasi terbaik pada tingkat resiko tertentu ataupun yang terendah. Jadi bisa diperlukan dalam mencapai tingkat ekspektasi tertentu. Terus juga kita ada saham BBRI. Ini data pergerakan harga penutupan saham bulanan pada Januari dan Desember 2025. Lalu ada Inco, di sini data pergerakan penutupan saham bulanan juga pada Januari sampai Desember 2025. Lalu selanjutnya ada Pani, data pergerakan penutupan saham bulanan sama juga Januari hingga Desember 2025. Lalu ada IHSG, yaitu data pengelolaan indeks pasar sebagai tolak ukur yang berlaku 2025. Lalu ada obligasi, yaitu data tingkat suku bunga bebas rasio yang berlaku dalam periode 2025. Lalu di sini ada alasan pemilihan saham kita pakai BBRI, yaitu adalah salah satu perbankan yang bertindak sebagai pemasok perekonomian domestik. Yang kedua ada Inco sebagai perwakilan sektor pertambangan karena berperan dalam industri yang mendukung perkembangan kendaraan kelistrikan. Terus ada Pani juga sebagai properti dan real asset karena memiliki pertumbuhan aset dan juga saham yang tinggi. Kita akan langsung masuk ke bagian interpretasinya. Yang pertama itu ada instrumen dari investor. Investor sendiri itu adalah sudah mengeluarkan modal yang diharapkan seorang investor saat melakukan investasi terhadap saham yang dibelinya. Pertama itu untuk percaya return kita akan melakukan perhitungan dengan return realisasi dan return relatif. Nah, untuk return realisasi itu caranya itu adalah dengan harga akhir dibagi dalam harga awal dikurangi 1. Untuk return relatif itu adalah menambahkan 1 ditambah return realisasi. Dan lagi itu akan kita lakukan produk atau pengalian dari semua teori yang besar. Dan hasilnya itu kita akan manfaatkan dengan 1 per N. Lalu dikurangi 1 untuk yang bulanan, sedangkan untuk yang tahunan caranya itu adalah dengan nilai dari bulanan tersebut kita akan kalikan dengan 12, lalu kita akan kurang dengan 1. Untuk yang pertama itu ada saham ISG atau indeks gabungan. Dari segi bulanannya itu ada sebesar 1,7% dan tahunannya itu ada sebesar 20,3%. Nah, saham ISG ini kita akan gunakan sebagai benchmark atau tolak ukur untuk menilai seberapa bagusnya si saham yang kita rugikan di sini. Kalau misalkan dia di bawah dari saham indeks gabungan, yaitu outperform. Kalau misalkan di atas, kalau misalkan di bawah itu ada perform. Kalau misalkan di atas saham ISG gabungan itu outperform. Kalau di bawah underperform. Yang pertama itu dari segi BBRI, yaitu sahamnya itu tahunannya adalah sebesar minus 10,3%, yang artinya mengalami kerugian dari segi return-nya. Dan kalau dari segi BBRI itu dia mengalami underperform. Yang kedua itu dari segi infonya, yaitu nilainya itu adalah sebesar 43%, yang artinya itu dia mengalami sebuah keuntungan yang lebih besar karena dia di atas dari nilai BBRI-nya atau dia mengalami outperform. Yang ketiga itu adalah dari segi funding yang sebenarnya tahunannya itu adalah sebesar minus 22,52%, yang artinya itu mengalami kerugian atau dalam artian yaitu mengalami underperform. Yang kedua itu ada resiko, yang mana resiko di sini itu adalah kemungkinan terjadinya kerugian finansial atau hasil investasi yang sesuai dengan harapan akibat fluktuasi harga saham yang berbeda-beda. Untuk caranya itu
itu ada kita akan melakukan sebuah pengurangan antara nilai bulan realisasinya itu dengan si return ekspektasinya, di mana itu hasilnya itu kita akan pangkatkan dengan 2 dan hasilnya itu kita summarize. Untuk yang pertama dari risiko indeks ISG, hasilnya itu adalah sebesar 18% yang menunjukkan kestabilan karena nilainya itu relatif rendah. Dan lalu untuk dari segi saham BBRI, yaitu nilainya adalah sebesar 40% dalam tahunan, yang artinya itu saham ini cukup beresiko tinggi, walaupun saham ini termasuk jenis saham BJ. Dan ditambah dalam segi tahunan dan ditambah dalam segi yearnya juga itu mengalami kerugian yang mengakibatkan investasi pada saham BBRI ini dianggap kurang optimal atau karena merugikan. Selanjutnya itu dari segi saham Inco, yang dimana hasilnya itu cukup tinggi jika kita bandingkan dengan dua saham lainnya, yaitu sebesar 69%. Nah, kenapa dia bisa tinggi? Karena dia itu disebabkan oleh karakteristik pertambangan yang terpengaruh oleh kondisi perubahan harga komoditas sektor global. Yang ketiga itu dari segi saham Pani itu nilainya sebesar 62%. Nah, risiko ini termasuk dengan prioritas cukup tinggi, yang dimana cukup tinggi dengan imbal berpotensi membuat investasi pada saham ini dikatakan kurang cukup optimal. Yang ketiga itu yang itu dari risiko obligasi atau yield sendiri. Kita gunakan obligasi ini pakai untuk acuan karena memiliki tingkat risiko penerbangan yang cukup rendah, sehingga dianggap mampu kalau makan ini ya kelebihan karbo ini tuh aktif banget. Nah, caranya itu adalah melakukan summarize dan nilai investasinya itu lalu kita bagi dengan 12 dan kita ubah dalam bentuk desimal atau dibagi dalam 100, dan hasilnya itu ada sebesar 6,50. Suruh gecek suruh apa? Langkah selanjutnya yaitu beta saham. Beta saham digunakan sebagai salah satu bagian dari rumus untuk menentukan kinerja perusahaan, kinerja portofolio saham. Nah, untuk mendapatkan beta sahamnya kita dengan cara membandingkan return bulanan dari saham dengan return bulanan di IHSG, yang dimana kita menggunakan rumus TOP di Excelnya ya. Lalu hasil dari ketiga beta ini menunjukkan bahwa saham BBRI, Inco, dan Pani itu memiliki nilai beta sebesar di bawah nilai dari 1, yang dimana menunjukkan bahwa ketiga saham ini memiliki sensitivitas yang rendah terhadap pergerakan pasar atau IHSG-nya. Nah, untuk BBRI itu lebih cenderung memiliki pergerakan harga yang lebih stabil, sedangkan untuk Pani dan Inco itu lebih dipengaruhi oleh kinerja sahamnya sendiri dan juga sektornya masing-masing. Nah, meskipun demikian, dari nilai di bawah 1 ini itu bukan berarti nilai resikonya itu rendah ya, tapi itu karena Inco dan Pani memiliki nilai resiko yang cukup tinggi juga berdasarkan totalnya, dan itu didominasi oleh risiko yang tidak sistematis. Selanjutnya ada kinerja portofolio. Di sini kita menggunakan tiga pengukuran, yaitu yang pertama ada indeks SHARP dan Reynolds serta Jensen Alpha. Dari ketiga instrumen tersebut, saham yang memiliki kinerja paling optimal adalah saham nomor 2, yaitu saham Inco, dengan hasil yang positif berbeda dari kedua saham yang lainnya. Lalu di sini ada arah pergerakan saham dilihat dari cohort gabungan dari dua saham, dan di sini ada kombinasi dari AB dan AC, AB dan BC, yaitu BBRI Inco dan Inco Pani. Itu memiliki kovarian positif yang sebesar 0,008 dan 0,0004, sehingga return keduanya itu cenderung bergerak sejalan atau searah, yang dimana itu manfaat diversifikasinya itu cenderung relatif terbatas dikarenakan searah gitu ya teman-teman. Nah, sebaliknya di kombinasi saham AC yaitu BRI Pani itu memiliki kovarian negatif, yang dimana itu menunjukkan pergerakan yang berlawanan arah. Nah, kondisi ini menjadikan kombinasi ini memiliki manfaat diversifikasi yang lebih tinggi atau lebih baik dalam menekan risiko portofolionya.
Selanjutnya ada kurva efisien frontier yang digunakan untuk membantu investor untuk mendapatkan kombinasi portofolio yang optimal atau paling bagus. Di antaranya di sini dilihat dari data kita, meskipun P1 atau portofolio gabungan 1 ini menawarkan keuntungan yang lebih tinggi, tapi dia juga mempunyai risiko yang paling tinggi di antara ketiga portofolio. Nah, ini membuat P2 menjadi atau portofolio 2 menjadi pilihan yang paling optimal atau paling bagus pada kurva efisien frontiernya. Dengan porsi saham Inco sebesar 60%, P2 dapat menghasilkan perkiraan return sebesar 19% dan resiko sebesar 42% saja. Nah, lalu lewat diversifikasi ini, P2 juga berhasil memberikan keseimbangan terbaik antara keuntungan dan juga resikonya. Kesimpulannya, hasil penelitian menunjukkan bahwa saham Inco itu memiliki expected return paling tertinggi sebesar 43%, sekaligus resikonya paling besar juga sebesar 69%. Sedangkan BBRI memiliki risiko paling rendah sebesar 41%, dan ketiga saham ini memiliki nilai beta yang di bawah 1 seperti saya bilang tadi, yang dimana kurang sensitif terhadap pergerakan saham. Nah, lalu berdasarkan pemotoran kinerja portofolio, P2 menjadi portofolio terbaik dikarenakan nilai surrender dan Jensen Alpha-nya itu tertinggi. Nah, selain itu juga kombinasi BBRI Fani itu memberikan manfaat diversifikasi terbaik karena memiliki kovarian yang negatif seperti yang saya bilang tadi, berlawanan arah. Lalu yang terakhir ada kombinasi portofolio optimal yang terbentuk adalah P2 dengan komposisi 20% BBRI, 60% Inco dan 60% Fani, yang membuat kombinasi return dan resiko ini paling seimbang dan optimal. Gitu teman-teman. Sekian dari pihak kami, apakah ada yang mau tanya? Silakan, ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.